Oke, jadi apa nih Dona yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Untuk apa ya? Untuk tahap lamaran ya, Pak. Nah, kalau melalui email seperti apa dulu ya, Pak? Oke, Biasanya. oke. Nah, Pak, dari detailnya. Detail, detail. Oke, kamu minta detail, aku kasih detail. Cara Hmm, melamar kerja melalui email secara detail. Dari awal hmm, berarti ya. Dari hmm, awal. Dari awal yaitu mencari kerjanya, mencari info lokernya. Info hmm, lowongan kerja yang mengarahkan cara melamarnya melalui email tuh ada banyak gitu ya. Bisa hmm, lewat website, website tuh ada loh yang dia hmm, tuh ngelamarnya nggak ke websitenya itu tapi suruh email. Bisa lewat sosial media rekruternya, bisa lewat hmm, official sosmednya perusahaan. Itu kan nanti kan kamu akan temuin loker-loker ya yang akan ngarahin ke email gitu kan. Nah, hmm, pada saat kita menemukan info lokernya, yang harus kita lakukan pertama adalah pastikan lokernya asli, valid, dan masih berlaku. Kalau lokernya nggak hmm, ada batas waktunya kapan gitu, asal dia baru posting aja itu masih di bawah 2 minggu, lamar aja nggak apa-apa gitu. Oke, hmm, habis itu kamu kirim lamaran lewat email. Nah, pada saat kita mengirimkan lamaran lewat email, pastikan nomor satu arahan yang ditulis di CV, arahan yang ditulis di info lokernya ada nggak? Kadang arahannya kan cuma silahkan kirimkan CV ke sini, tapi baca lagi apakah CV aja atau enggak gitu. Kalau memang arahannya hmm, nanti silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke sini gitu, arahannya kurang jelas gitu, maka kamu boleh hmm, melampirkan dokumen lain, misalkan lamaran CV portofolio atau lamaran CV ijazah hmm, transkrip, lamaran CV sertifikat hmm, gitu. Kalau lewat email hmm, tidak perlu mengirimkan dokumen pribadi dulu, kecuali udah diminta sejak awal. Hanya sedikit perusahaan yang sejak awal tuh minta dokumen pribadi gitu. KTP, KK, SIM, hmm, SKCK, PWP, sertifikat vaksin hmm, gitu. hmm. Itu Iya, nanti. Pak. Nah, nanti setelah itu kamu juga pertimbangkan lagi ada arahan yang lain enggak, misalkan nama Hmm, filenya gitu. Misalkan kirimkannya nggak ada arahan, jenis file dulu aja deh. hmm, Jenis filenya kalau nggak ada jadikan PDF aja. PDF yang terdiri dari banyak halaman. Kedua, di rename namanya. Ada arahan nggak? Kalau nggak ada, nama filenya PDF di rename. Jangan sampai nama file PDF-nya tuh masih acak, masih asal gitu. Kalau bisa dikasih namamu, Dona underscore lamaran kerja, gitu. Boleh gitu. oh iya, Terus Pak. kalau udah ngarahin itu, cek arahan yang lain ada nggak? Misalkan dokumen-dokumen yang ada, apakah ada perlakuan khusus? Nah, silahkan kirimkan CV menggunakan bahasa ini. Kalau ada, dicek ulang. Terus Hmm, cek lagi, silahkan kirimkan ini maksimal sekian MB. Dicek ulang, ukuran filenya ada batasannya enggak. Kalau kalau misalkan file kamu ukurannya tuh katakanlah 10 MB, terus diminta jadi di bawah 2 MB, terus kamu kompres, berhasil gitu hmm, ya. Nah, iya, setelah Pak. file dikompresi berhasil, jangan buru-buru di rename dan dikirim. Buka dulu filenya. Dicek pakai mata. Ini layak nggak dikirim? Banyak orang setelah Hmm, nge-compress file buru-buru. Nggak hmm, dicek, ternyata malah nggak bisa dibaca gitu kan. Setelah dicek, bisa dibaca. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Ya udah, nulis surat, ngirim email gitu kan. Nah, hmm, harus ngelampirin surat lamaran nggak? Bentar, minum dulu ya. iya, Kamu Pak. boleh ngirimin surat lamaran nggak kalau udah ada ini? Nah, Hmm, gitu. Jadi gini, selanjutnya kan kamu akan mulai menulis email. Nah, email itu hmm, harus komplit. Mulai dari judulnya, pengirimnya, ada harus dicek ke hmm, siapa nggak, terus habis itu attachmentnya apa gitu. Nggak usah galau soal surat lamaran itu, harus kalau udah ada surat lamaran di email gitu ya, jadi isi email itu di lampiran ada hmm, nggak bla 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 gitu. Itu nggak usah terlalu dibingungin. Intinya adalah body email itu wajib gitu. Kalau body hmm, email udah ada di lampiran nggak ada surat lamaran nggak apa-apa. Kalau body email udah ada di lampiran nanti kamu ngampirin surat lamaran boleh double gitu. Jangan sampai di surat lamaran di lampiran ada body email kosong, itu jangan. Habis itu silahkan hmm, diisi, dicek ya alamat emailnya, jangan sampai salah judulnya, apakah ada arahan khusus dikasih judul tertentu. Setelah itu kirimkan eh, apa namanya, body email juga yang simple aja. Body email tuh ada dua, ada yang tipenya tuh mirip kayak surat pernyataan gitu, ini kayak format-format yang rada jadul gitu, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama ini
bermaksud melamar pekerjaan gitu. Nah, itu format yang agak dulu, tapi masih boleh kamu pakai format itu. Atau yang Mm-mm. kalau mau yang sekarang yang langsung to the point aja gitu, dengan hormat. Kamu tulis dulu ya kepada, jangan pernah nulis kepada Bapak Ibu di tempat gitu ya. Gitu. Kepada Mm-mm. Bapak atau Ibu pimpinan perusahaan di tempat gitu. Jangan kayak gitu. Karena lowongan Iya. kerja tuh kita tahu nama perusahaannya kan gitu. Tulis saja Mm-mm. kepada HR Manager PT ABCDEFG Jalan apa Jakarta misal gitu. Mm. Jelas Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kalau tahu Iya, nama Pak. rekruternya, tulis aja kepada ibu ini gitu. Rekrutmen staff gitu, atau rekruter PT Mm. ini, kasih alamat gitu-gitu. Mm. Pokoknya personalize gitu ya, jangan kayak random. Iya. Terus ya udah, isinya isi email. Isi email tuh paling 3 paragraf. Paragraf pertama tuh perkenalan diri dan sampaikan maksud. Perkenalkan, Mm-mm. misalkan tadi udah dengan hormat. Perkenalkan nama saya Dona, misalkan gitu ya, koma. Bermaksud Mm-mm. melamar pekerjaan di PT ABCD sebagai ABCD berdasarkan informasi yang Mm-mm. saya peroleh melalui LinkedIn, kan gitu. Boleh. Oh, mm-mm. Gitu. Terus nanti di paragraf kedua, kamu sedikit memberikan gambaran soal kamu dan penjelasan dokumen tambahan apa yang kamu lampirkan sebagai bahan pertimbangan mereka. Misalkan paragraf kedua isinya gini. Saya adalah seorang lulusan Mm-mm. jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman Mm-mm. kerja selama sekian tahun, yaitu sebagai ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan apa gitu. Kalau kamu fresh grade juga boleh Mm-mm. nyampaikan gitu. Saya adalah lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian, dengan pengalaman magang sebagai ini. Selama kuliah, saya memiliki pengalaman organisasi dan kepanitiaan serta memenangkan beberapa atau mengikuti beberapa perlombaan. Sebagai bahan pertimbangan, saya lemparkan ini. Gitu. Intinya tuh paragraf kedua Mm-mm. cukup itu. Paragraf ketiga itu penutup ya. Isinya itu adalah harapan baikmu, lebih kayak gini sih. Cara follow up kamu, cara menghubungi kamu, harapan baikmu, terus closing statement. Misalkan paragraf ketiga tuh gini. Apabila Bapak garis miring Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui email ini atau nomor WhatsApp ini. Gitu. Atas Mm-mm. kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Gitu. Kalimat itu harus ada ya. Kenapa? Iya, Karena Pak. kita nggak tahu, misalkan loker-loker itu butuh dokumen tambahan gitu. Di loker itu tuh sebenarnya minta dokumennya tuh nggak lengkap. Tapi kita Mm-mm. kirim, tapi ternyata dokumen lain yang harus dikirimin lagi gitu. Mm-mm. Kalimat ini harus muncul kalau gitu kan, biar apa ya, tadi untuk mempermudah mereka. Habis itu udah kirim. Setelah dikirim, apa yang harus dilakukan? Lamaran yang udah kamu kirim, kamu rekap. Kamu punya Excel atau spreadsheet gitu, rekap gitu. Nomor satu, PT ini, posisi ini dilamar tanggal sekian via email, direkap. Biar apa? Biar kamu ingat kalau Mm-mm. nanti aku ngelamar ke PT apa sih, aku pernah ngelamar nggak sih gitu. Karena kalau sehari kamu ngirimnya banyak, terus selama beberapa hari tiba-tiba kamu Mm-mm. ada undangan tes nanti gitu kan, kamu lagi di Mm-mm. jalan di telepon, perkenalkan nama saya ini dari PT ini, atau tiba-tiba dapat email, kalau nggak direkap, aku emang pernah ngirim ini ya gitu. Rekap itu biar kamu ingat Mm-mm. kalau kamu pernah ngelamar, atau kalau ada yang modus loker palsu, kan banyak loker palsu, salah satunya adalah kita nggak ngelamar kok di tiba-tiba ada surat panggilan gitu. Nah gitu, itu cara kita Mm-mm. menghindari Iya, banyak kayak gitu. gitu. Nah setelah kamu lakukan itu, yang kamu lakukan selanjutnya adalah apa? Ya udah, tinggal ditunggu aja follow up move ke loker selanjutnya gitu. Udah cukup itu aja. Itu secara komplitnya begitu. Cukup jelas, ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan apa yang namanya tuh Pak, kita tuh kan ngirim ya Pak, ngirim ke email. Nah tapi kayak kayak ada ke emailnya itu kayak apa valid gitu Pak. Terus apa terdapat valid terus gitu. Nah karena kayak apa ya, ada sejenis dia itu apa ya, kemarin tuh ada ininya Pak, persetujuan ke apa namanya, ke pihak emailnya, pihak ARD-nya itu persetujuan. Nah, sedangkan kita itu kan dapatnya itu kan dari sosial media kan, Pak. Nah, pas kita ngirim itu belum apa? Belum valid apa? Belum terkirim, Pak. Jadi kayak valid gitu loh. Valid terus gitu nah, Pak. Karena belum bisa setuju dari HRD-nya. Gimana ya itu, Pak? Kayak apa? Apa di email itu harus ada kata sandi dulu gitu, Pak? Harus ada
kata Ya ya, kuncinya dulu. sebenarnya sih Ya sih. itu jadi email bounce gitu ya, email mantul itu kan banyak Mm-mm. faktornya, macam-macam. Kalau faktornya dari sana ya tadi mungkin ada kepersetujuan, emailnya udah nggak dipakai, kamu nulisnya typo, emailnya servernya lagi down, emailnya lagi udah nggak bisa nerima ini itu gitu. Paling gampang kalau kamu Hmm. mau adalah kamu kan dapat locker ini dari katakanlah dari LinkedIn gitu kan. Kendala Mm-mm. kamu ini kamu screenshot, kamu DM rekruternya langsung di PT itu gitu. Hmm. DM ke rekruternya. Selamat siang Pak atau Bu, perkenalkan nama saya ini. Saya beberapa atau saya baru saja mengirimkan lamaran ke PT ini melalui email berdasarkan info locker yang saya peroleh melalui postingan Ibu atau postingan Bapak. Namun pada saat saya Mm-mm. kirim muncul notifikasi semacam ini gitu. Muncul notifikasi gagal untuk mengirim dalam kurung apa namanya bukti terlampir gitu ya. Mohon izin, apakah saya dapat mengirimkan lamaran melalui cara yang lain gitu atau ada cara apa gitu. Itu kirim terus screenshot tadi kamu kendala yang kamu kirim atau Mm-mm. langsung kayak enggak di DM aja, nggak usah nanya langsung DM aja. Mohon izin Bu untuk mengirimkan lamaran melalui DM LinkedIn ini ya gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi itu nanti detailnya bisa sih detail aja nanti aku jelasinnya ya gitu. Karena beberapa cara gitu bisa bisa ditanyain gitu atau hubungin pihak mereka nya ada yang waktu itu diarahin ke ada DM IG aja DM official ini aja gitu gitu lah ada yang diarahin ke nomor WA ini aja gitu gitu. Mm-mm. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau untuk ini Pak, apa namanya? Tahap kita tuh sudah ngikutin tahap semua proses direkrutnya kan Pak. Nah, tapi pas untuk diterima atau tidak terima itu apakah diberitahu atau tidak Pak? Atau diemin gitu aja Pak? Posisinya kamu udah Kebanyakan lolos sampai ke kayak tahap apa? didiemin. Kamu posisinya udah lolos ke tahap apa sampai tahap apa? Misalkan contohnya ini Interview Pak, ya. interview. Cuma interview, udah psikotes, sudah interview gitu Pak. Berarti ini Tapi nggak kamu ada kabar tinggal lagi. setelah interview nggak ada kabar gitu ya? Iya Pak. Nah, ini pertama, cari momen untuk menanyakan kepastian hal tersebut. Misalkan pada saat di ujung interview ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan Mm, lagi Bu Dona gitu? Nah, di situ kan mm, boleh menanyakan pertanyaan lebih dari satu. Nah, itu silahkan sampaikan gitu. Bapak atau Ibu mohon informasi terkait dengan kelanjutan proses rekrutmennya nanti stepnya bagaimana ya gitu. Boleh. Atau misalkan nanti di closing statement kalau mengakhiri interview kan ada Bu Dona, mm, demikian ya proses interview kali ini. Mohon ditunggu hasilnya 1 sampai 2 minggu ke depan atau maksimal 2 minggu ke depan gitu. Misalkan secara lisan menyampaikan mm. gitu, kamu sampaikan saja. Baik Pak atau Bu, akan saya tunggu sampai 2 minggu ke depan. Namun mohon izin ya Bu, apabila setelah 2 minggu atau dalam kurun waktu 2 minggu kalau belum ada kabar, saya izin follow up ya. Gitu. Mm, mm. Ini kalau posisinya kamu masih ada kesempatan untuk izin nanya gitu. Kalau kamu nggak ada kesempatan izin nanya gitu gimana? Tanya aja. Kamu kapan Mm, tesnya, interviewnya tanggal 1, sekarang tanggal 14 atau 15. Kamu mm, chat aja, kamu terakhir hubunginya pakai apa? Email. Coba nanyanya lewat email, dibalas nggak? Nggak dibalas kirim WA. Nggak balas DM LinkedIn gitu. mm, Selamat mm. selamat siang Bu, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian mengikuti tes interview HR untuk rekrutmen PT ini di posisi ini. Mohon informasi Mm, terkait dengan atau bagaimana progres rekrutmennya ya Bu gitu. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Ya kayak gitu aja, kirim aja. Mau urusannya mm, nanti dibales, nggak dibales, nggak apa-apa. Paling responnya cuma 3. Satu, kamu diumumin lolos ke tahap selanjutnya, tinggal diikutin. 2, kamu mm, diumumin nggak lanjut. 3, dicuekin tetap. Nggak apa-apa, ambil tindakan mm, aja. mm. Kalau lolos ke tahap selanjutnya ya udah ngomong terima kasih Bu atas progresnya. Saya akan mempersiapkan untuk tes selanjutnya gitu. Atau misalkan kalau kamu nggak lolos gitu kan, sampaikan saja. Terima kasih atas update yang diberikan. Sayang sekali saya belum dapat bergabung di perusahaan ini gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya bahasa gitu ya. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya gitu. Kirim. Tuh. Terus kalau tetap nggak direspon ya udah nggak apa-apa, lupakan. Cukup tahu aja udah gitu. Kebanyakan orangnya malah ngebaperin gitu.
kalau nggak ditanya nggak info, udah ditanya nggak info, gitu, di PHP gitu. Iya, Kamu kalau ngerasa betul. kayak begitu nanti ngabisin tenaga gitu. Iya Jadi Pak, benar. tenaga kamu buat ngeluh itu mending dipakai untuk ngelamar kerja loker yang lain, karena loker itu ada banyak gitu, Mm-mm. nggak akan ada Mm-mm. habisnya gitu, ya kan. Tuh Mm-mm. jadi silahkan dicoba gitu. Oke. Uh, ada ini lagi nggak? Pak, kalau misalkan apa loker ya Pak. Nah, biasa tuh Pak, ada nggak Pak? Apa ya? Kita kan nge-send nge-send ini ya Pak, CV kan ke PT kan Pak. Nah, biasanya itu kan nggak ada jawaban gitu kan Pak, nggak ada respon gitu kan. Kita sudah kirim, tapi mereka itu terus terus nyebar terus Pak, apa loker-loker yang dibutuhkan, terus yang itu terus Pak. Nah, padahal sudah banyak gitu Kak. Pak, apakah apa ya, kayak seperti di ghosting gitu nah Pak. Nah, apakah itu tuh cuma untuk apa? Untuk mengenalkan perusahaannya atau gimana ya Pak? Itu sudah banyak yang ikut daftar tapi nggak di apa di terus Pak, dia tuh ngeiklani terus butuh ini gitu. Nah, Oke, tapi sebaliknya nggak direspon. nanti aku jawab detailnya lewat ini ya. Aku jawab detail ininya tuh nanti sesi detail aja ya gitu. Jadi aku sesi generalnya tuh aku akan menyampaikan gini, kalau kamu menemukan perusahaan yang menyebar loker secara terus menerus, padahal kamu udah ngelamar tapi tetap gak ada respon, tapi loker tersebut terus dilempar, ada beberapa kemungkinan proses rekrutmen ini tetap berjalan, tapi memang kandidat yang cocok di screening awal tuh nggak ada perusahaan yang bener-bener kayak gitu, jadi kayak nggak cocok, kayak sesuai aja itu, pokoknya rekrutmen itu dilempar terus gitu. Terus yang kedua, mungkin juga di sana ya kamu bisa follow upnya apa misalkan, jadi gini, ada loker yang sebenarnya di share hari ini, di dalam info lokernya itu tulisannya periodenya katakanlah 1 sampai 14 Agustus misalkan gitu ya, dia posting loker ini di tanggal 1, di tanggal 2 ini di post lagi, di tanggal 3 di post lagi gitu, jadi seolah-olah tuh dibuka terus gitu. Atau mungkin di info lokernya periodenya ini nggak ditulis, tapi poster lokernya digulirkan terus gitu. Hari ini ada yang posting itu, besok berapa hari ada yang posting itu, seolah-olah kayak gede gini. Sebenarnya itu dia cuma satu poster, periodenya tuh panjang. Periode lowongan itu ada yang dia buka tuh sampai, aku pernah lihat panjang tuh hampir 2 bulan itu ada. Kebanyakan sih paling kalau periode tertulis itu paling 2 minggu itu kebanyakan segitu. 1 bulan ada sedikit gitu. Tapi aku pernah lihat periode panjang itu bener-bener sampai hampir 2 minggu gitu. 2 bulan gitu. Dan itu di situnya nggak ditulis. Aku bayangnya itu nggak ditulis sehingga dia akan di posting secara rutin gitu. Dia akan diposting secara rutin. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga adalah loker palsu. Loker palsu itu adalah loker yang akan sangat bersemangat gitu ya untuk posting-posting loker di mana-mana. Lokernya bisa nyebar di mana-mana, tapi perusahaannya apa kita susah nyarinya. Terus kayak ini kok cuma manggil-manggil terus gitu. Dia nanti aku jelasin kenapa kok loker palsu ada yang nyebar kayak gitu. Intinya mungkin ada yang pernah temuin itu cuma kayak mau ngumpulin datanya aja. Ngumpulin data. Ayo CV ada dilempar ke sini gitu. Gitu. Tapi nanti detailnya di sesi detail aja. Ini sensitif topik. Terus selanjutnya adalah terkait dengan tadi gitu. Aku pernah baca itu juga, ada perusahaan yang pengen eksis aja, sebenarnya nggak butuh rekrutmen tapi posting loker terus aja gitu. Kemungkinan itu ada, aku tapi nggak ada dasarnya. Tapi kalau segala sesuatu kan mungkin ya gitu. Aku pernah lihat orang posting kayak gitu, dan itu cukup ramai postingannya di LinkedIn gitu. Dan kalau sampai bahan diskusi gitu mungkin ada, tapi aku sendiri nggak pernah nemuin. Tapi kalau mungkin nggak mungkin gitu ada posting loker kayak gitu. Bahkan sebenarnya nggak usah gitu sih, ada banyak loker kok yang kalau kamu nandain ya melalui website perusahaan yang dia tuh nggak pernah di take down gitu, di websitenya dikunjungi itu loker itu ada terus gitu, karena mau sampai kapanpun itu butuh gitu. Ada loker yang diupload tapi nggak pernah turun terus, misalkan yang banyak tuh apa paling gampang, yang aku pernah nemu tuh outsource gitu ya, outsource jadi frontliner, jadi CS apa teller, terus outsource jadi security, karena dia namanya penyalur, loker yang nggak pernah ditutup gitu sama dia
Paling posternya cuma diganti dikit periodenya gitu. Atau posternya cuma satu ini dipakai terus gitu. Outsource tetap dipakai. Nah, kemungkinannya itu masih banyak gitu. Kalau kamu nanti ada contoh lockernya yang kamu ingat, nah, nanti kita bahas di sesi detail aja. Nah, nanti kita bahas. Oke. Cukup jelas ya, kayak gitu. Balik lagi, jangan berfokus sama begituan. Kamu itu cukup tahu aja. Takutnya kamu malah meneliti soal itu, terus akhirnya waktu kamu yang harusnya habis buat apply malah untuk penelitian begituan gitu. Perusahaan ngapain sih wajahnya dia gini gitu, yang apa sekedar tahu aja. Tadi itu yang aku sampaikan tuh beberapa opsi kemungkinannya gitu. Oke, apalagi yang kamu pengen diskusiin yang secara general ada nggak? Cukup? Untuk Ada secara lagi? detail Secara general dulu, secara umum dulu yang kamu masih belum paham, belum tahu gitu. Nah, apapun bebas gitu. kayaknya kalau untuk secara umumnya udah Pak, Secara umumnya udah. udah mengerti. Oke, Soalnya sekarang dari yang video-video Bapak bagikan itu juga udah sedikit-sedikit sudah mengerti. oh oke. Itu kalau kamu ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan yang muncul gara-gara kamu nonton video itu nggak gitu. Kalau ada ya boleh ditanyakan. Kalau nggak kita ngobrolnya di sesi detail aja gitu. Mungkin cukup dulu kali ya. Iya Pak. Cukup ya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi detail ya. Pak.